Oke, apakah sudah terlihat? Sudah, Kak. Kita melanjutkan dari penetapan kadar yang tadi dalam keseragaman kandungan itu harus ada namanya penetapan kadar. Kalau keragaman bobot itu ada penetapan kadar, kalau keseragaman kandungan selain ada penetapan kadar dia dicek satu-satu, bedanya di situ. 10 tablet dosisnya benar nggak sih memenuhi 85 sampai 115%. Metodenya digunakan ada macam-macam, ada titrasi, metode spektrofotometri ataupun metode APLC. Ini adalah kekerasan dan kerapuan, salah satu syarat dari evaluasi mutu tablet yang di luar dari farmakopendial. Itu adalah kekerasan dan kerapuan tablet. Kekerasan tablet diukur dengan alat hardness tester namanya. Ya. Pengukuran kekerasan tablet digunakan untuk mengetahui agar tablet tidak terlalu rapuh atau terlalu keras. Jadi kita lihat rank dari tingkat kekerasan itu sendiri. Karena kekerasan tablet berhubungan dengan waktu hancur. Semakin keras tablet, maka waktu hancurnya juga akan semakin lama. Kekerasan tablet erat hubungannya dengan ketabalan tablet, bobot tablet, dan waktu hancur. Nanti hubungannya dengan bobot dan ketebalan, kira-kira terlalu tipis atau terlalu tebal. Tapi nanti yang sangat dominan adalah berhubungan dengan waktu hancur. Alatnya apa? Alatnya ya ini. Pakai metode manual atau metode yang elektrik. Nah, tester yang sudah digitalisasi seperti ini. Ketika tablet atau kaplet itu masuk sini, maka ini akan menekan. Nah, akan menekan, kemudian akan muncul bisa newton atau bisa kilogram. Nah, kilogram satuannya. Kalau di alat-alat yang di lab itu adalah newton. Tergantung. Nanti tinggal konversi newton ke kilogram. Ini namanya hardness tester untuk menguji kekerasan tablet. Syarat dari kekerasan tablet adalah 4 sampai 8 kilogram force. Jadi kalau teman-teman searching di internet, tinggal ada newton konversi itu kilogram. Atau biasanya ppm 2%, itu tinggal masukkan ke internetnya, otomatis langsung konversi. Jadi kekerasannya itu 4 sampai 8. Jika kurang dari 4 kg, maka tergantung kerapuannya. Kalau kekerasannya kurang lebih 4 kg, kemudian dicek kok kerapuannya lebih dari 1%, maka pengaturan dari alat itu sendiri akan berpengaruh. Jadi alatnya, kekerasannya itu akan diatur. Kekerasan tablet lebih dari 10 gram masih dapat diterima, asalkan waktu hancurnya memenuhi persyaratan. Waktu hancur dan disolusi. Jadi sangat berhubungan antara kekerasan dan kerapuan. Tablet itu harus memenuhi kekerasan, kerapuan, dan uji waktu hancur dan disolusi. Ini adalah kerapuan atau keragasan tablet. Uji keragasan tablet atau nama lainnya friabilitas, atau alatnya namanya friability tester, merupakan uji ketahanan permukaan tablet terhadap gesekan yang dialami selama pengemasan, pengiriman, dan penyimpanan. Jadi kalau sampai cek nanti obat-obat yang ada di apotek, puskesmas, dan rumah sakit panjenengan, otomatis di situ tidak mungkin ada butiran debunya. Pasti bagus-bagus, karena tingkat kekerasannya juga akan dikontrol. Keragasan dapat dievaluasi dengan menggunakan alat kerapuan namanya friability tester. Jadi biasanya 20 tablet ditimbang, kemudian sebelum dan sudah itu dicek. Jadi penimbangan sebelum dikurangi penimbangan sudah per penimbangan sebelumnya kali 100%, nanti dicek kadar hasilnya berapa. Kalau hasilnya lebih dari 1, berarti tingkat kerapuannya sangat tinggi. Kalau hasilnya kurang dari 1, berarti tingkat kerapuannya bagus, tidak rapuh di tablet itu sendiri. Prosedurnya seperti ini ya, 20 tablet lalu dibersihkan. Tabletnya dibersihkan, bisa disemprot dengan angin, jangan dikuas. Kalau dikuas otomatis dia akan keluar debunya. Kemudian ditimbang, lalu dimasukkan ke dalam alat friability tester untuk diuji, kemudian alatnya diputar selama berapa? Selama
4 menit kurang lebih. Berarti 25 rotasi per menit. 1 menitnya berarti 25 kali selama 4 menit. Kemudian tablet dikeluarkan, lalu bersihkan dan ditimbang kembali. Artinya sebelum dan sudah per sebelum kali 100%. Itu namanya adalah persen kerapuan. Jadi ada kekerasan, ini kerapuan. Kekerasan, kerapuan. Semakin tinggi kekerasan, berarti tingkat kerapuannya juga rendah. Semakin tinggi kekerasan, kerapuannya rendah, tapi waktu hancurnya lama. Jadi tidak boleh terlalu keras, supaya tidak terlalu lama untuk hancur. Ini adalah waktu hancur tablet. Ya, waktu hancur dapat dipengaruhi oleh bahan penghancur atau disintegran. Kemarin sudah belajar formulasi. Formulasi itu ada zat aktif, kemudian ada namanya eksipien. Eksipien itu terdiri dari bahan pengisi, bahan penghancur, bahan pengikat, dan bahan pelicin. Nah, ini saling mempengaruhi. Jangan terlalu banyak bahan pelicin, karena bahan pelicin itu sifatnya adalah dia menolak air. Sifatnya menolak air. Nah, kalau menolak air otomatis akan memperlama dari waktu hancur itu sendiri dan disolusi. Ini adalah syaratnya ya, syaratnya. Ini adalah alatnya. Alatnya kurang lebih seperti ini. Ada 6 keranjang. Jangan salah dengan uji disolusi. Kalau uji disolusi itu bentuknya ada 6 chamber. Kalau ini kurang lebih ada 2 chamber. 2 chamber. Ini keranjang ada 6 lubang. Jadi 6 tablet itu dimasukkan ke lubang ini satu-satu, kemudian dinaik turunkan. Kemudian pakainya apa? Pakainya aquades ya, bukan medium. Kalau disolusi ada mediumnya sendiri-sendiri. Tapi kalau waktu hancur itu ada mediumnya adalah aquades. Ini masukkan 1 tablet pada masing-masing tabung dari keranjang, masukkan 1 cakram pada tiap-tiap tabung dan jalankan. Nah, dia menggunakan air dengan suhunya 37 derajat Celcius. Waktu hancurnya tidak lebih dari 15 menit untuk tablet yang tidak bersalut. Kalau bersalut adalah lebih dari 15 menit atau 60 menit. Kemudian selanjutnya ada disolusi. Disolusi itu apa sih? Nah, disolusi itu berarti kemampuan obat itu untuk terlarut. Jangan sampai kita bikin obat tapi tidak terlarut. Hancur tapi tidak terlarut. Berarti harus hancur dan terlarut. Karena di dalam pembuatan formulasi itu ada namanya BCS class. BCS class itu tergantung zat aktif itu apakah masuk BCS kelas 1, BCS kelas 2, BCS kelas 3, sama BCS kelas 4. Itu adalah pertimbangan untuk rancangan formula. Ini uji disolusi ya. Uji disolusi adalah penetapan jumlah atau presentasi zat aktif dari suatu sekian padat yang terlarut pada suatu waktu, time tertentu, pada suhu, kecepatan pengadukan, dan komposisi media tertentu. Mediumnya itu tertentu. Kalau waktu hancur mediumnya adalah aquades, kalau disolusi mediumnya tertentu. Tertentu itu bisa HCl, bisa larutan datar, tertentu. Biasanya HCl atau larutan datar. Ini yang paling banyak. Kemudian dengan medium, jumlah medium tertentu bisa 900 atau bisa 1000. Tergantung farmakope itu mensyaratkannya berapa. Uji disolusi merupakan suatu parameter penting dalam pengembangan produk dan pengendalian mutu obat. Ini sangat penting. Uji disolusi itu berada pada farmakope edisi 4 ke atas. Kalau farmakope edisi 3 tidak ada uji disolusi. Kecepatan disolusi yang dinyatakan dalam persen per satuan waktu adalah suatu karakteristik mutu yang penting dalam menilai mutu obat yang digunakan per oral untuk mendapatkan efek sistemik. Jadi kalau mau obatnya bagus, berarti disolusinya juga bagus. Karena akan diserap itu bentuknya adalah larutan, absorpsi. Obat itu mau diserap ya bentuknya ya larut. Ini adalah skema dari uji disolusi. Skema dari uji disolusi itu tablet atau kapsul ketika masuk ke kerongkongan itu akan terdisintegrasi. Masuk kerongkongan, masuk lambung akan terdisintegrasi, akan hancur. Kemudian dia akan membentuk granul karena
bentuk awalnya adalah granul atau agregat atau pulvis serbuk ya. Kemudian ketika dia masuk ke lambung maka membentuk partikel halus. Ketika masuk lambung maka terdisolusi dia, terlarut. Ketika obat itu terlarut, terdisolusi, maka obat siap diabsorpsi, baik in vitro atau in vivo. Jadi ketika sampai minum obat, ada yang 30 menit itu bereaksi, ada yang kurang dari 30 menit bereaksi, yaitu hubungannya dengan terdisolusinya obat itu sendiri. Kenapa kok obat generik, obat bermerek, itu akan berbeda, menghasilkan absorpsi yang berbeda, ya karena excipientnya berbeda. Setiap pabrik akan mempunyai merek sendiri-sendiri, setiap pabrik mempunyai rancangan formula sendiri-sendiri, walaupun sudah terstandarisasi. Uji BAB-nya sudah terstandarisasi, tapi tetap akan berbeda waktu diserap, waktu absorpsi. Oke. Kemudian faktor yang berpengaruh terhadap kecepatan disolusi apa sih? Ternyata suhu. Suhu itu akan berpengaruh. Kemudian viskositas. Viskositas itu hubungannya dengan kekentalan atau viscosity-nya si medium, ukuran partikel, kecepatan pengaduan, karena setiap farmakope akan mensyaratkan sendiri-sendiri. pH pelarut, polimorfisme itu bentuk kristal, sifat permukaan, antar permukaan cairannya. Kemudian tahap pengujiannya seperti ini ya teman-teman. Jadi uji disolusi itu ada 3 tahap, 6, 6, 12. 6, 6, 12. Jadi tahap pertama itu 6. Di farmakope edisi 4 penyebutannya S1, nanti kalau di farmakope edisi 5 kalau nggak salah L1 namanya. Ya, jumlah yang diuji 6. Kemudian tiap unit sediaan tidak kurang dari Q plus 15%. Jadi setiap obat itu punya persyaratannya sendiri-sendiri. Misal paracetamol 70% nih Q-nya. Berarti ditambah 15 atau 70% ditambah 15, berarti 85. Jadi pada menit ke 30 itu harus lebih dari 85%. Ini adalah syarat dari zat itu diterima. Kemudian ada syarat S2. Jika 6 ini ada satu yang apa? Yang tidak terlarut, maka diuji lagi 12. Kemudian kok ada lagi, berarti diuji lagi 12 lagi. 24. Diuji lagi 12 lagi. Berarti 6, 6, 12. Total semuanya ada 24. Ketika 24 ini, maka tidak lebih dari 2 unit yang lebih kecil dari Q-15%. Q-15%. Berarti misal Q-nya 70, dikurangi 15. Sekitar berapa? Sekitar 55 ya. Sekitar 50%. Jadi tidak boleh dari kecil dari 50%. Kemudian alat disolusi itu ada berapa? Alat disolusi itu ada 2 tipe. Kalau unit farmakope kalau nggak salah lebih dari 7 lah. 7 apa berapa itu di farmakope Amerika. Tapi kalau Indonesia biasanya yang terkenal itu, yang dikenal itu ada 2 tipe. Ada tipe 1 sama tipe 2. Nah, tipe 1 ini bentuknya adalah keranjang. Ini tipe 1. Kemudian tipe 2 alatnya adalah pedal, dayung. Kalau tipe 1 alatnya keranjang, kalau tipe 2 alatnya dayung atau pedal. Nah, ini fungsinya untuk apa? Untuk menguji, karena ini nanti sifatnya akan mutar seperti itu. Oke, terima kasih.